Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bu Kaprodi, Ibu Musfianawati SHMH. Kemudian yang saya hormati Bu Solehati, dosen Fakultas Hukum yang hari ini diminta untuk menjadi pemateri acara. Yang saya hormati juga Bapak Badruddin Zamroni, Ketua Alumni Fakultas Hukum UIJ. Jadi saya mengapresiasi beliau karena beliau aktif mendukung semua kegiatan-kegiatan mahasiswa. Dan belum lama ini, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu, alumni Fakultas Hukum mengadakan webinar tentang peran alumni bagi kemajuan kampus hijau Universitas Islam Jember. Nah, jadi nanti ke depan juga tetap kita mohon dukungan dari alumni untuk kemajuan kegiatan di Fakultas Hukum UIJ. Yang tidak kalah saya banggakan juga pengurus BEM Fakultas Hukum, kemudian pengurus HIMA, Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, yang pada hari ini menyelenggarakan acara ini, dan seluruh mahasiswa baik yang hadir maupun yang belum bisa hadir pada kegiatan hari ini. Saya pertama-tama memberikan apresiasi dan mendukung kegiatan ini, kegiatan kajian fakultatif. Tadi disampaikan oleh Ketua HIMA bahwa kegiatan ini nanti akan diadakan rutin tiap bulan. Jadi karena kepengurusan HIMA itu hanya 1 tahun, jadi program ke depan selama 1 tahun ini tentunya nanti akan mengadakan kegiatan kajian fakultatif ini sampai bulan Desember, paling tidak ya, sampai bulan Desember, sampai pergantian pengurus tahun 2023. Jadi tadi saya minta juga bahwa kegiatan semacam ini selain pematerinya dari dosen-dosen Fakultas Hukum, bisa juga kalau memang diperlukan mengundang pemateri tambahan dari luar, kalau memang diperlukan. Dan kami dari fakultas mendukung sekali kegiatan semacam ini. Selain itu bisa dimanfaatkan untuk menggali keilmuan, menggali pengalaman dari pemateri, juga kami akan memberikan dukungan nanti tim ini Mas Fikri yang akan merekam kegiatan ini, kegiatan diskusi ini, dan akan ditampilkan di YouTube fakultas. Nah, jadi kegiatan ini tidak hanya dinikmati atau dimanfaatkan oleh kalangan internal mahasiswa saja, tapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum. Apalagi kajian-kajian yang diberikan, nanti kajian-kajian yang sifatnya aktual, mengikuti perkembangan keilmuan hukum yang berlangsung saat ini. Jadi kita di Fakultas Hukum itu punya dosen tetap 10 orang dosen. Jadi kalau sekarang ini bulan Maret, Bu Solehati dengan tema kajian tentang kekerasan terhadap perempuan, bisa jadi 10 bulan ke depan itu sudah bisa di-plotting jadwalnya masing-masing sesuai dengan temanya sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dosen.
Misalnya mau ditambah misalnya alumni yang bidangnya sesuai, ya itu bagus juga. Misalnya Pak Badrudin akan memberikan materi tambahan misalnya tentang perusahaan misalnya, bagaimana profesi hukum di perusahaan itu apa saja misalnya begitu. Itu bisa dimanfaatkan. Dan saya kira alumni dan pengurus alumni pasti mendukung 100% kegiatan semacam itu ya. Nah, tidak usah kasih honor katanya. Ya, cukup disiapkan minuman dan makanan kecil. Dan beliau sendiri toh yang menyatakan, nah, jadi kita tentu dengan senang hati. Kemudian terkait dengan tema yang sekarang ini dipilih tentang kekerasan perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual terhadap perempuan, ini juga tema yang menarik. Beberapa waktu yang lalu fakultas juga sudah mengadakan di PSGA ya, tentang kampanye 16 hari kekerasan terhadap perempuan itu, bahwa memang perkembangan sekarang ini tren kekerasan terhadap perempuan itu angkanya semakin meningkat, termasuk di dalamnya kekerasan terhadap perempuan di lembaga pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Sehingga ya tidak berlebihan apabila Menteri Pendidikan kita, Mas Menteri Nadiem Makarim itu mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan di perguruan tinggi. Jadi perlu juga kita pahami bahwa kekerasan terhadap perempuan itu nyata ya. Jadi bukan isu yang dihembuskan oleh sekelompok orang, itu nyata terjadi. Surveinya juga ada. Dan peraturan menteri ini memang perlu kita sampaikan kepada semua sivitas akademika di perguruan tinggi, termasuk saudara sebagai intelektual juga menyampaikan kepada masyarakat di sekitar saudara tentang adanya larangan itu. Kalau itu terjadi, maka itu melanggar hukum. Nah, saudara sebagai mahasiswa hukum tentu bisa menjelaskan kepada masyarakat baik ditanya maupun tidak ditanya. Nah, peran kita sebagai intelektual itulah yang kita berikan sumbangsih kepada masyarakat. Saya kira tema ini cukup menarik untuk didiskusikan. Dan mudah-mudahan nanti tema-tema yang lain akan dipilih oleh teman-teman dari Hima, dan kami mendukung sekali kegiatan semacam ini untuk diteruskan di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, karena tadi diminta untuk sekalian membuka, jadi ini ada 2 yang dibuka. Yang pertama, acara yang sekarang ini, kajian fakultatif tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan di perguruan tinggi. Kemudian launching opening ceremony kajian fakultatif Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Jember merajut kebersamaan mahasiswa Prodi Hukum dalam mencetak generasi yang berintelektual. Ini kita launching mulai hari ini dan insya Allah akan berlanjut sampai 1 tahun ke depan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini secara resmi dinyatakan dibuka. Sekian dari saya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Bapak Supianto SHMH dan juga Ibu Kaprodi Ilmu Hukum Ibu Musfianawati SHMH dan Ibu Solehati Novitasari selaku narasumber kegiatan kajian Fakultas Hukum hari ini. Saya Lalita Kusuma Handayani di sini selaku moderator hari ini kajian fakultatif ilmu hukum di mana teman-teman mengangkat tema pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan juga teman-teman mendatangkan narasumber yang hari ini juga selaku Ketua Pusat Studi Gender di Universitas Islam Jember. Mungkin teman-teman ini adalah kurikulum vitae yang perlu dicatat, nanti dicatat. Nama Ibu Solehati Novitasari SHMH, alamat Jalan Raya Ngawi nomor 135 Jenggawah Jember, nomor HP 085 234 199 19993, email solehati-novitasari@yahoo.co.id. Beliau menjabat sebagai dosen Fakultas Hukum di Universitas Islam Jember dan juga bekerja di UPTD PPA sebagai pendamping perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Skill highlights analisa hukum, hubungan masyarakat, komunikasi, advokasi, dan pengembangan masyarakat. Di sini teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum berharap teman-teman akan peka terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Apakah kampus kita ini aman terhadap kekerasan seksual? Mari kita diskusi bersama, mari kita memecahkan masalah bagaimana kita bisa menangani kasus kekerasan seksual dan peka terhadap perempuan. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Sol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya minta 3 mahasiswa, baik perempuan maupun laki-laki, menyampaikan bagaimana sih menurut panjenengan semua itu menciptakan kampus yang aman. Mungkin ada beberapa tips atau dari pemikiran-pemikiran teman-teman semuanya. Sedikit dari saya, menciptakan kampus yang aman ialah bagaimana peran mahasiswa dan juga dosen semuanya yang ada di badan hukum itu ialah ada kerjasama yang baik, menciptakan lingkungan kampus yang aman. Bagaimana kesadaran itu timbul atas dasar kemanusiaan, mungkin seperti itu, Bu. Oke, atas dasar kemanusiaan. Ada lagi? Sebetulnya tugasnya siapa sih menciptakan kampus yang aman ini? Anak semester 2 mana ini, semester 2 ini? Menurut saya menciptakan lingkungan yang aman di kampus merupakan tanggung jawab semua orang yang berada di kampus. Karena itu juga merupakan dari kesadaran masing-masing orang. Jadi ketika satu orang sudah membuat satu kesadaran itu, maka yang lain akan bisa mengikuti. Kecuali kalau di dalam suatu lingkungan orang tersebut minoritas, maka menciptakan lingkungan kampus yang aman itu sedikit sulit dilakukan. Oke. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Mas siapa? Mas Akbar. Mas Akbar, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Akbar. Ciptakan kampus yang aman itu adalah tugas kita semua. Kenapa? Yang akan berada di lingkungan itu tidak hanya mahasiswa. Sebagai mahasiswa, semisal saya kasih kasus, ya. Semisal ada kasus di UID, semisal entah di Fakultas Hukum, entah di FISIP, entah di pertanian, entah di kesehatan,
Semisal ada perempuan atau laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa? Sedikit sulit dilakukan ketika suatu kasus pelecehan seksual itu dilakukan secara tertutup. Maksudnya yang berkaitan di situ hanyalah pelaku dan korban, tidak adanya saksi dan barang bukti. Itu menurut saya sedikit sulit untuk dibuktikan, karena di dalam hukum kan kita berbicara tentang barang bukti, terus dari saksi juga yang menguatkan suatu kasus seperti itu menurut saya. Untuk langkah kejadian hal tersebut, kita sebagai teman juga memberikan pemahaman tentang bagaimana cara penanggulangan dan juga bagaimana kita menyadarkan bahwasanya dari hasil kejadian kekerasan seksual tersebut itu akan mengakibatkan trauma terhadap korban, sehingga perlunya pendekatan dari teman-teman dekatnya untuk mengayomi hal tersebut, bahwasanya kalau kamu memang merasa jadi korban kekerasan seksual, ayolah cerita dengan saya, mungkin saya akan membantu dengan begitu, Bu. Terus juga kita sebagai teman bukan hanya memberikan pemahaman dan juga statement bagaimana cara kita untuk menanggulangi hal tersebut, akan tetapi kita juga harus mengadvokasi pada si korban, karena kita sangat tahu bahwasanya apabila korban tersebut yang terjadi itu psikologinya itu kurang terbuka, terus orangnya tertutup, kemungkinan besar angka penyadarannya itu kan sangat sulit, sehingga butuh waktu beberapa bulan dan juga mungkin sampai tahunan. Dan juga sehingga hal tersebut kita bukan hanya melakukan pendekatan pada si korban, akan tetapi juga melakukan pendekatan pada si pelaku. Agar kenapa? Kebiasaan-kebiasaan yang penyimpangan dalam sosial itu akan secara perlahan itu akan menghilang, sehingga kita akan mengubahnya dari arah positif hingga arah ke negatifnya, Bu. Begitu. Oke, tidak menceritakan kepada siapapun, kecuali di UIJ itu sudah ada yang namanya Pusat Studi Gender dan Anak. Silahkan teman-teman bisa mengadukan ketika ada kasus di UIJ, baik di Fakultas Hukum atau di fakultas lain, silahkan datang langsung di PSGA. Atau bisa lapor ke Bu Tioma, nanti Bu Tioma akan menghubungi anggota advokasi di PSGA. Setelah tidak menghakimi, tidak menceritakan, merahasiakan identitas. Kenapa? Kalau kita sudah menceritakan hal itu kepada teman-teman yang lain, maka semuanya akan tahu. Ketika sudah tahu, maka si korban ini dia tidak akan merasa nyaman lagi. Begitu ya, yang harus dilakukan. Jadi rahasiakan identitas, kronologinya seperti apa, itu harus dirahasiakan. Tidak menghakimi, menjadi pendengar yang baik, tidak memotong. Oke, kamu seperti itu. Ketika dia sudah menceritakan semuanya, maka yang harus kalian, oke, kalau begitu apa yang bisa aku bantu? Tidak hanya kekerasan seksual, teman-teman, tetapi kalau di kampus atau di kalangan mahasiswa biasanya hubungan dalam pacaran memang tidak mengarah pada kekerasan seksual, tetapi mengarah pada kekerasan fisik, misalkan hubungan yang toksik misalkan. Ya, itu kalian juga harus menjadi teman di situ. Yang kedua tadi melakukan advokasi, ya kan? Melakukan advokasi. Advokasi apa yang dilakukan, apa yang perlu kita lakukan, ini harus kemana? Maka jalurnya di teman-teman UIJ itu sudah ada PSGA. Nanti di sana akan diproses. Kalau di PSGA kerja kami itu tidak akan lagi melibatkan pihak manapun, dalam artian kita tidak akan siapa yang mengadu, lalu siapa yang menjadi korban, itu tidak lagi kami ceritakan. Begitu. Lalu bagaimana kalau kita pelakunya itu adalah dosen, maka kami akan melihat pada Permendikbud 30 tahun 2021 itu yang menjadi dasar hukum kami di PSGA.
Jadi di UIJ sendiri itu sebetulnya menganut 2 dasar hukum, yaitu yang pertama Permendikbud, yang kedua karena kita di bawahnya Kopertais juga, di bawahnya Kemenak, maka kita masuk ke dasar hukumnya Permenak. Sudah bisa Mbak? Belum bisa? Oke, advokasi sudah dilakukan. Lalu apa yang perlu dilakukan setelah melakukan advokasi? Apakah setelah diserahkan ke PSGA kita sebagai mahasiswa selesai? Ada yang ingin membantu saya menjawab? Mas Franky tadi sudah advokasi. Satu lagi kegiatan mahasiswa, langkah mahasiswa yang harus dilakukan. Ketika kita melakukan demo itu pasti kan ada tujuan nih. Ya kan? Oke. Apakah ketika kalian mendengar temannya mengalami kekerasan seksual, oh ya itu kan urusannya PSGA. Tadi tujuan kita bagaimana kita membangun kampus yang aman. Itu kan goalsnya, tujuannya itu. Nah, ketika advokasi selesai, apa yang perlu dilakukan? Semisal kemarin kan salah satu advokasinya itu kan demo ya. Apa itu tujuannya sebetulnya? Ada sih. Kemarin tujuannya itu kan pembedahan statuta. Statuta. Iya. Oke. Setelah demo apakah kegiatan kalian akan selesai? Tidak. Tidak. Oke, apa yang akan kalian lakukan? Pada hal tersebut itu kita mengevaluasi. Jadi kekurangan kita ya, dan setelah itu evaluasi. Apa yang akan kalian lakukan? Kembali lagi mengkaji ulang, terus membedah lebih rinci dan juga kita melakukan pengawalan lagi. Jadi teman-teman ketika ada kasus kekerasan seksual masuk ke PSGA misalkan kalian sudah melaporkan PSGA, tidak hanya di situ setelah selesai advokasi tidak, tetapi memantau, melihat lagi perkembangannya seperti apa, apakah ini ditindaklanjuti atau adem ayem saja. Ya, jadi itu langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Tadi sudah mengumpulkan bukti-bukti, lalu menjadi teman, melakukan advokasi. Selain itu juga apa? Melakukan evaluasi, memantau, melakukan pemantauan. Oke. Ketika kita ngomong kekerasan seksual, apakah kekerasan seksual hanya pada perempuan saja? Tidak. Kepada siapa? Laki-laki. Semua yang ada di Civitas Akademika. Lalu apa bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering kalian temui di kampus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairul Anam, alamat rumah Karangkedawung, Mumbulsari, Jember. Saya sebagai Prodi Fakultas Hukum semester 4. Tentang seksual kita perlu untuk mengaca atau untuk melihat lingkungan di sekitar kita. Bagaimana kita untuk melindungi para mahasiswa dan mahasiswi yang ada di lingkup mahasiswa, bukan Indonesia. Kalau kita bicara Indonesia, udah kekerasan seksual terhadap remaja dan pemuda di kalangan saat ini semakin marak. Jadinya kita perlu untuk melindungi para anak kampus yang punya permasalahan, diantaranya itu ada antara masalah keluarga atau masalah atau dalam hubungan diantara dua-duanya. Berarti di sini kita perlu untuk para korban pelecehan seksual itu memberikan rehabilitas bagi para pelaku kekerasan seksual dalam pasal itu 88 ayat 3 untuk mencegah agar tindakan kekerasan seksual itu tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi kita perlu untuk seperti perlindungan anak muda, anak kampus,
tentang RUU seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang pernah ada di kampus kita, apakah kalian pernah mengalami atau pernah melihat atau mendengar cerita dari teman-teman kalian? Belum? Belum pernah. Oke, kita masuk pada lanjut Mbak. Lanjut. Ya. Di sini ada ketika kita ngomong dasar hukum perlindungan perempuan dan anak, itu ada KUHP. Ya. Kenapa saya masih menggunakan KUHP padahal kan sudah ada nih Bu Undang-Undang Perlindungan Anak? Iya. Kalau semisal kalian pacaran sampai melakukan penganiayaan, maka analisa hukum kita yang akan kita gunakan adalah KUHP. Atau ketika penyebaran foto-foto yang tidak pantas, itu menggunakan apa? Undang-Undang ITE. Kalau kita ngomong spesialis anak, maka kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, Undang-Undang Perlindungan Anak nomor berapa? 23 tahun 2002 yang diubah dengan 35 tahun 2014. Ya, nggak apa-apa salah. Lalu ketika kita ngomong anak yang berhadapan dengan hukum, maka kita menggunakan undang-undang apa? Analisanya, sistem peradilan pidana anak. Kalau trafficking, kita menggunakan undang-undang 21 tahun 2007 tentang TPPO. Ya. Lalu ketika kita ngomong perempuan yang dia sudah menikah, maka undang-undangnya adalah PKDRT, Undang-Undang 23 tahun 2004. Lalu ketika kita ngomong kekerasan seksual di kampus, maka kita ngomong Permendikbud 30 tahun 2021. Itu yang menjadi landasan ketika kalian melakukan analisa atau advokasi. Semisal, karena kalau kalian mengadvokasi kasus-kasus seperti ini kan masih belum. Tapi saya yakin kerja-kerja kalian itu sudah melakukan advokasi. Contoh kemarin ketika unjuk rasa tentang statuta, ya kan? Pasti, nah kalau diomongin statuta itu guyung-guyu dewe. Saya melihat fotonya itu kok, iki kate kuliah umum atau gimana, penuh sekali ini gitu ya. Nah, ketika kita ngomong, kita nggak usah ngomong kekerasan seksual dulu deh. Kemarin misalkan ketika kalian ngomong statuta, maka yang akan kalian lakukan, apa yang menjadi dasar kalian ketika kalian melakukan demo? Dasarnya apa? Apakah di situ mahasiswa berhak untuk mengawasi, menjadi alat kontrol bagi universitas misalkan? Ada nggak seperti itu? Untuk melawan itu sebenarnya kita meskipun tidak menggunakan dari hak sistem pilihan politiknya juga ada di kampus. Kita sebagai mahasiswa juga bisa melihat bahwasanya dalam isu itu suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka kita juga harus menentukan bagaimana perubahan yang akan terjadi ke depan itu lebih sama-sama lebih maju. Lebih maju memajukan kampus. Oke. Sama ketika kita melakukan advokasi kepada korban-korban yang mengalami kekerasan seksual. Sama, ketika kalian ingin melakukan advokasi, Bu, kerjaannya Bu Sol itu kok sulit banget ya melakukan advokasi kekerasan seksual. Tidak sama sebetulnya kerja-kerja saya dengan kalian. Cuman yang menjadi pisau analisis saya itu adalah undang-undang yang tadi itu. Kalau kalian kan beda. Nah, itu dijadikan dasar pertimbangannya. Oke, lanjut Mbak.
Nah, itu 9 jenis kekerasan rancangan undang-undang PKS ada aborsi. Jadi kemarin saya kalau di sini di PSGA ada beberapa kasus dan alhamdulillah kita sudah bisa tangani begitu ya. Lalu aborsi di tingkat mahasiswa itu juga cukup banyak teman-teman. Saya belum menemukan kasus yang aborsi di UIJ, belum ya, belum. Jangan sampai. Tetapi di kampus lain saya sudah pernah menangani begitu. Lalu bagaimana ketika aborsi seperti itu? Siapa yang akan ditahan? Siapa yang akan menjadi pelaku dari aborsi? Laki-lakinya iya, perempuannya iya, semuanya karena menyetujui, ya kan? Concern apa? Kalau semisal laki-laki itu tidak melakukan itu, kenapa ya? Oh ya, enggak, saya tanya, kenapa? Ketika ada perempuan lewat gitu ya, bodinya oke gitu ya. Iya, cari perhatian. Kenapa kalau tidak melakukan itu, pusing kah? Oh, tanya yang melakukan, di sini tidak ada yang melakukan ya. Oh, benar. Oke. Jadi sebetulnya banyak hal ketika kita ngomong Permendikbud 30 tahun 2021, banyak sekali, detail sekali. Sampai di dalam Permendikbud 30 2021 itu dikatakan ada kontrol dari pihak kampus ketika pertemuan dengan dosen. Nah, yang saya heran itu ketika ada dosen yang bimbingan di sini, kenapa kok tidak di kampus? Ya kan? Itu satu. Yang kedua, kalau saya ketika bimbingan tidak jam kerja, saya tidak melakukan bimbingan kecuali kita ada persetujuan. Biasanya kalau saya itu lewat Zoom. Ya, itu kan lebih aman. Media-media sosial media itu sebetulnya kalau kita mau menggunakan dengan bijak, maka itu akan bagus hasilnya. Ada Zoom, ada Google Meet, ya kan? Kalau memang ini ada WA. Misalkan skripsi itu ketika kita mau bimbingan skripsi, mau bimbingan apapun, kan tidak perlu mencetak. Tinggal kirimkan soft copy, dosen mengirimkan catatannya, apa yang perlu diubah, selesai. Ya kan? Kalau di kampus-kampus lain itu sampai ketemuan di sini, ngapain gitu ya. Oke, itu bentuk-bentuknya sangat banyak. Lalu kalau ngomong kita saksi di Permendikbud itu juga cukup keras di situ. Yang pertama sampai dipecat gitu kan. Lalu dikeluarkan. Itu sanksi-sanksi secara administratif. Apakah sanksi ketika sudah disanksi administratif, sanksi pidananya akan hilang begitu saja? Tidak. Misalkan ada kekerasan seksual terjadi di kampus ini misalkan. Oke, oleh kampus sudah disanksi nih. Apakah si korban masih bisa melakukan pelaporan di kepolisian? Sangat-sangat bisa. Ya, karena apa yang ada di kampus itu sanksinya hanya administratif, bukan sanksi pidananya. Oke, kita sudah ngomong bentuk-bentuknya sudah selesai. Banyak sekali. Silahkan teman-teman membaca Permendikbud 30 tahun 2021. Oke. Ya, kalau jenis kekerasan itu ada fisik, psikis. Apakah ketika kita ngomongin teman misalkan sampai dia mengalami gangguan kejiwaan, mengalami psikisnya, apakah itu bisa dipidana? Bisa. Ada yang namanya visum et sciatricum.
Kalau kita melakukan kekerasan seksual ada visum et repertumnya. Gitu ya. Oke, lanjut, Mbak. Ya, itu tadi bentuk-bentuknya. Itu sebentar, Mbak. Di bentuk-bentuk kekerasan di Permendikbud 30 2021 fisik, seksual, psikis dan verbal. Verbal itu secara ucapan. Ya. Oke, lanjut, Mbak. Sasaran pencegahan penanganan yang pertama itu pendidik, tenaga pendidik, lalu warga kampus. Warga kampus itu kita penjaga, semisal ada penjaga kampus yang melakukan pelecehan seksual misalkan, dolet-dolet bokong misalkan. Ya, apakah itu bisa dilaporkan? Bisa. Langkah yang pertama bisa menghubungi PSGA. Ya. Yang kedua bisa menghubungi UPTD PPA. Di Jember itu sudah ada yang namanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Depannya lembaganya di depan SMP 1. Di bawah mana? Di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan KB. Di situ. Nah, nanti akan dilakukan visum, lalu pemeriksaan di kepolisian, dan itu semuanya akan didampingi. Teman-teman, Jember sendiri sudah punya aplikasi OTS, One Touch Service. Jadi di Play Store kalian bisa mendownload OTS itu ya, OTS. Ketika ada permasalahan tinggal mengisi itu, maka teman-teman pendamping yang ada di UPTD PPA itu akan menjangkau. Korban tidak lagi datang ke kita, tetapi kita yang akan datang ke korban. Begitu. Apakah dia mau ditemui di rumahnya atau dia mau ketemuan di mana, itu terserah. Oke? Lanjut, Mbak. Ya. Oke, teman-teman bisa kita sharing bersama ya. Jadi boleh tanya jawab di sini. Silahkan kalau ingin menanyakan kasus-kasus apa kait dengan perempuan dan anak, saya siap untuk memberikan jawaban saya. Silahkan kepada Mbak Moderator untuk dipimpin diskusinya. Sebelum masuki forum diskusi, ini ada yang mau saya tanyakan Ibu terkait di kampus UIJ. Saya pernah dengar bahwasannya ada salah satu mahasiswa sering video call temennya itu memperlihatkan kemaluannya. Nah, itu apa sudah sampai ke Busol dan terus bagaimana penanganannya di lingkungan kampus? Terima kasih, nanti juga ini bisa memantik teman-teman untuk berdiskusi. Oke. Kasus itu sudah saya sampaikan ke Pak Rektor juga ini masih tahap pengumpulan bukti-bukti, sudah masuk ke saya. Dan kami dari tim advokasi juga nanti akan merapatkan terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karin dari Fakultas Hukum semester 2. Bu, kan pastinya dalam kasus pelecehan seksual itu ada traumanya. Lah, bagaimana cara kita untuk menghadapi trauma tersebut? Contohnya kan, misal ada yang bertrauma bertahun-tahun sampai ada yang bunuh diri gitu. Bagaimana cara kita mengembalikan kepercayaan diri kita biar menghadapi trauma tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang perlu dilakukan adalah konseling ke psikolog. Jadi kalau saya itu biasanya kalau ada yang mengalami trauma, pendamping itu biasanya melakukan asesmen terlebih dahulu. Kalau ini psikisnya sudah mulai terganggu, maka kita akan arahkan ke psikolog. Tapi kalau waktu asesmen dia sudah ngamuk, sudah depresi luar biasa, maka kami sebagai pendamping tidak lagi mengarahkan pada psikolog, tetapi langsung ke psikiatri. Kenapa? Karena dia butuh obat untuk menenangkan dirinya. Kalau di psikolog itu tidak ada obat, tetapi ada terapi-terapi.
Tapi kalau ke psikiater itu pasti ada obatnya. Kalau dianggap itu oleh dokter psikiatrinya itu, oh ini butuh obat, maka akan diberikan obat. Dan itu tidak mudah langsung sembuh. Ya, butuh waktu untuk memulihkan kejiwaan. Maka ketika kita melakukan kekerasan psikis dan fisik, itu yang lebih parah sebetulnya kalau kita lihat adalah psikis. Fisik misalkan dipukul, memar, hilang, misalkan seperti itu. Tetapi kalau psikis itu butuh waktu lama untuk menyembuhkan. Ya. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa lebih baik melakukan kekerasan psikis. Kekerasan psikis maupun fisik itu tetap kita tidak bolehkan. Nah, di situ saya baca itu ya, beberapa itu kan ada kontroversi gitu kan Bu. Ada yang satu dianggap melegalkan seks bebas di lingkungan ini, seperti itu salah satunya. Jadi saya kurang paham di situ. Jika kita lihat dari kontekstualnya seperti itu. Nah juga satu itu, dua perihal hubungan yang toksik di kampus itu tadi. Oh iya, maksudnya di lingkungan kampus gitu. Jadi selama pengalaman saya itu, selama di UIJ, saya dua kali menjadi apa ya, semacam curhat. Nah, curhat dari teman saya, dia mempunyai hubungan seperti itu kan Bu. Dulu di awal saya semester 2. Nah, dia juga hubungannya bisa saya katakan toksik. Tetapi itu sekarang sudah selesai. Nah, dan baru-baru ini juga saya teman saya juga ada yang curhat gitu kan. Cuma bukan UIJ, kampus lain, perihal hubungannya yang main fisik gitu. Nah, dengan alasan anak ini sayang iya, terus karena udah 2 tahun dan juga udah sama-sama kenal orang tua. Hanya karena alasan itu dia masih mempertahankannya Bu. Seperti itu. Nah, mungkin apa perlu teman saya ini saya bawa ke ibu atau gimana gitu. Memang saya ketika ada pasal katanya di situ berarti kalau suka sama suka nggak masalah, kan begitu ya? Sebetulnya tidak. Itu kan sebetulnya lebih pada relasi kuasa. Ya. Kalau kita ngomong, kalau Permendikbud 30 tahun 2021 itu dikatakan melegalkan hubungan seksual, itu udah di pasal berapanya gitu loh. Yang saya baca itu sampai saya, di mana sih yang tidak setuju itu? Iya kan? Ada juga yang mengatakan RUU TPKS itu juga melegalkan seksualitas. Di mana gitu? Itu memberikan perlindungan. Hari ini ketika ada perempuan sudah dewasa di atas 18, misalkan 20 atau 19, dia mengalami pelecehan seksual oleh pacarnya. Apakah dia bisa menuntut keadilan? Misalkan dicium atau dia pernah disetubui, apakah dia mendapatkan keadilan kalau dia suka sama suka? Gak ada. Jadi gak ada. Hari ini ketika saya pendampingan, ada dia mahasiswi disetubui oleh, ketika melakukan seperti itu, apakah ada saksi yang melihat? Pastinya enggak ada. Ya. Kalau kita ngomong ke poli kandungan, kan alat kelamin tidak sampai masuk ke alat kelamin perempuannya. Kalau pencabulan, diraba, diremas, kan tidak bisa dideteksi oleh ketika mau visum ke poli kandungan, kan nggak bisa.
kecuali ada bekas. Ketika meremas sampai ada bekas, itu baru bisa dibuktikan. Tetapi kalau hanya dicium, dijilat begitu kan tidak ada bekas. Itu yang saya kasihan sebagai pendamping ketika ada kasus-kasus seperti itu, kita tidak bisa memberikan perlindungan gitu. Oke, ke psikiatrikum, ke psikiatri. Kalau semisal dia tidak mengalami psikis misalkan, susah juga untuk pembuktiannya. Dan dianggap ketika sudah 19, 20, dia kan sudah dewasa. Dia sudah bisa menentukan. Padahal ketika laki-laki itu akan melakukan gerilyanya, dia akan melakukan 1000 cara untuk mencapai tujuannya. Ketika ada partai yang dia belum menyetujui dengan adanya RUU TPKS itu, saya gemes. Kenapa? Ini dia belum pernah mengalami anaknya menjadi korban gitu. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi, kalau hubungannya toksik, kita sebagai teman mendengarkan dulu. Lalu yang perlu kita lakukan adalah, oke, apa hal yang akan kamu lakukan atau yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu nyaman dengan kondisi seperti ini? Itu ditanyakan dulu. Ya nyaman ya sudah, kalau dia merasa nyaman. Tetapi kalau biasanya dengan hubungan toksik dia tidak akan nyaman. Saya nggak akan nyaman. Misalkan saya tidak nyaman dengan hubungan saya dengan pacar saya, semisal begitu. Oke, kalau tidak nyaman, lalu apa hal yang akan kamu lakukan? Meninggalkan dia. Oke, meninggalkan. Tapi aku seiki, iku sek sayang berarti. Ya. Ya. Jangan ketika laki-laki itu sudah namanya cinta, ketika laki-laki cinta, maka dia tidak akan melakukan kekerasan seksual. Tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis. Cinta itu bukan ditandai dengan kekerasan. Atau misalkan begini, oke, kalau kamu cinta sama saya, kamu nggak usah ikut acara ini, misalkan. Ada yang seperti itu. Kamu minggu mending jalan-jalan dengan saya, misalkan seperti itu. Jangan takut ketika kalian meninggalkan laki-laki atau perempuan, karena hubungan toksik itu bukan hanya diciptakan oleh laki-laki ya, tetapi perempuan itu juga bisa melakukan hubungan-hubungan ketawa-ketawa sendiri dia. Jadi teman yang baik, apa yang bisa dilakukan oleh teman itu dukung. Jangan takut untuk tidak ketemu dengan laki-laki yang lebih ganteng lagi. Jangan takut untuk tidak ketemu dengan perempuan-perempuan yang baik dan cantik. Pasti ada. Ya. Setuju tapi gak budal-budal. Ya. Ya gak apa-apa, berarti dia masih merasa nyaman. Begitu. Ya. Kalau misalkan dia masih curhat lagi, oke, kalau seperti itu pilihanmu, tidak perlu kamu curhat lagi, misalkan seperti itu. Oke, silakan, misalkan ada pertanyaan lagi. Mas Franky. Ya Bu, baik, terima kasih. Tentang bagaimana kekerasan seksual yang terjadi, bahkan di lingkup kampus. Bahkan kemarin juga saya membaca blogspot tentang kekerasan seksual, khususnya di kampus lain. Itu ada yang namanya, mohon maaf ya Bu, agak jorok, begal pantat. Nah, di situ
Iya, kemarin juga saya mengikuti bagaimana perkembangannya, namun saya juga karena tidak dipublikasikan bagaimana kelanjutannya, saya hanya membaca beberapa pengantar tentang kejadian tersebut, bagaimana kronologinya. Menurut saya gerakan dari media tersebut itu sangat berguna, karena apa? Mungkin dari si pelaku itu membaca media, sehingga pada pelaku tersebut akan merasakan ketidakamanan ketika melakukan hal tersebut, begitu Bu. Terus analisa saya ini kejadian beda. Nah, saya itu menganalisa, mencoba merefleksikan diri saya ketika zamannya saya SMP, SMA, dan juga bagaimana kakak tingkatnya saya 3 tahun setelah saya dan bagaimana 3 tahun adiknya saya. Ternyata ketika saya menganalisa pada zamannya saya itu untuk apa ya, perilaku penyimpangan sosial itu sangat minim. Bahkan angka ketakutan untuk melakukan penyimpangan sosial itu sangat rendah ataupun sangat takut gitu Bu. Terus kembali flashback kepada 3 tahun angkatan saya, kakak kelas saya, 3 tahun kakak kelas saya itu pada zamannya, anggap saya kelas 1 SMP dan beliau itu kelas 3 SMA, beliau itu baru mengenal istilah pacaran. Ketika zamannya saya udah kelas 2 SMP udah main pacaran gitu. Ketika juga saya kembali juga flashback, terus saya itu berpikir sebenarnya untuk melakukan penyedaran memang melakukan pengawalan terhadap sejak dini. Karena apa? Pada sejak dini kita kan udah ternodai oleh teknologi Bu. Jujur saja ketika saya melihat anak-anak main kecil main HP itu sangat miris. Karena itu akan sangat berpengaruh pendoktrinan pada otak untuk melakukan hal-hal yang penyimpangan sosial. Untuk betul-betul mengawal adanya perlindungan bagi korban kekerasan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana psikis si korban. Saya selalu bilang kepada teman-teman kampus baik UINHAS, lalu UNED, lalu teman-teman yang lain itu saya bilang begini, Mbak Sol nggak apa-apa, yang penting kamu tanyakan kepada korban dia siap atau tidak untuk di blow up. Kenapa? Pemberitaan media itu terkadang membuat judul yang sekiranya pembaca itu menarik dulu di judul tanpa melihat isinya dulu, atau tanpa melihat ketika kita melihat judul, oke, kalau itu korbannya mau menerima, tetapi kalau korbannya tidak mau menerima, itu yang susah juga. Mungkin ada sedikit closing statement dari Bu Sol untuk teman-teman lebih semangat lagi belajar hal-hal yang perlu kita pelajari untuk kedepannya. Closing statement saya sebetulnya sudah banyak tadi ya. Yang perlu satu, jangan malu untuk speak up. Yang kedua, pilih tempat yang aman atau teman yang dia bisa menjaga rahasia ketika temannya bercerita. Ya. Yang ketiga, bagi perempuan maupun laki-laki mahasiswa yang ada di UIJ, mulailah dari diri sendiri untuk tidak melakukan kekerasan. Ya. Mulai dari sendiri untuk tidak melakukan kekerasan, karena ketika kita melakukan dengan cinta kasih, maka itu semuanya akan indah. Begitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Solehati. Perlu diingat bahwa saya laki-laki dan perempuan itu sama-sama berpotensi menjadi korban maupun pelaku. Tidak ada pengecualian. Dan juga mari sama-sama saling menjaga, menciptakan ruang aman untuk kita belajar, utamanya di lingkungan kampus Universitas Islam Jember.
Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.